Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'da. Alhamdulillah, kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali di program Senja Ramadan bersama Darul Hamid, dan juga kita melanjutkan dari kajian kita menceritakan tentang perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemarin pembahasan kita nyampe Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabatnya, seakan-akan Nabi Muhammad melihat tempat terbunuhnya, tempat terteparnya musuh-musuhnya Nabi Muhammad SAW, yang tandanya adalah kemenangan sudah diraih oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika esok harinya peperangan tersebut akan terjadi, padahal Nabi Muhammad sudah tahu, bahkan dijanjikan oleh Allah atas kemenangannya. Tapi apakah kalian tahu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW apa sepanjang malamnya? Bukan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi bagaimana nanti siapa yang mau menyerang, siapa yang ada di belakang. Bukan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sepanjang malamnya, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad sholat. Nabi Muhammad meminta kepada Allah sampai nangis-nangis. Nabi Muhammad SAW doa sepanjang malamnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak tega melihat kepada kawan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lagi berdoa nangis-nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Abu Bakar memeluk Nabi Muhammad dari belakangnya dan mengatakan, sudah ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, cukup. Tapi Nabi Muhammad tetap melanjutkan permintaan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nangis-nangis. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu yang sesungguhnya menjadi contoh untuk kita. Segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Bagaimana kita merengek meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah contoh yang besar yang Nabi Muhammad berikan kepada kita. Sepanjang malam Nabi Muhammad menangis berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai keesokan harinya, ketika Nabi Muhammad sudah dihadapkan dengan musuh-musuhnya, dengan kafir Quraisy, dengan jumlah dari Nabi Muhammad SAW cuma 313 pasukan. Sahabat Nabi bersama Nabi cuma ada 313 pasukan. Dan juga di dalamnya dari 313 pasukan tersebut bukan semua mereka jago perang. Bukan semua mereka pemberani. Kalangan dari mereka juga ada anak-anak kecil yang ikut bersama Nabi Muhammad. Sedangkan musuh kafir Quraisy pasukan antara 950 sampai 1000. Ketika sudah dihadapkan Nabi Muhammad, kaum muslimin dan orang kafir Quraisy sudah ada saling berhadapan. Ada tata cara berperang pada zaman tersebut, itu tidak langsung semua menyerbu. Tapi ada duel terlebih dahulu. 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 atau 3 lawan 3. Akhirnya diadakan duel. Maka 3 orang dari kafir Quraisy langsung maju. 3 orang dari kafir Quraisy langsung maju dan teriak, siapa di antara kalian yang berani melawan kami? Diminta 3 orang juga dari kaumnya Nabi Muhammad SAW. 3 orang dari kafir Quraisy. Siapa itu mereka? Salah satu dari mereka bernama Rabi'ah, Syaibah Rabi'ah. Yang kedua Syaibah bin Rabi'ah, anaknya. Yang ketiga Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Dia maju menantang, minta 3 orang dari kaum Islam maju. Maka dari sahabatnya Nabi Muhammad SAW maju 3 orang. Yang pertama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah maju, ditemani bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga Ubaidah bin Al-Harisah ibn Abdul Muttalib. Ini 3 orang maju untuk melawan 3 dari kafir Quraisy. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berhadapan melawan dengan Walid bin Utbah, anak muda sama anak muda.
Ketika Sayyidina Ali melawan Walid bin Utbah, Sayyidina Ali dengan cepat menebas Sayyidina Utbah, menebas lawan dengan sekali tebasan, meninggal. Langsung kalah dari kafir Quraisy dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Utbah bin Rabi'ah maju dari kaum kafir Quraisy, maju. Siapa dari umatnya, dari sahabatnya Nabi Muhammad? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah maju melawan Utbah. Begitu juga Sayyidina Hamzah langsung ngebunuh Utbah. Utbah langsung dibunuh oleh Sayyidina Hamzah dengan cepat. Dan juga Syaibah bin Rabi'ah dari kafir Quraisy dihadapi, dilawan dengan Ubaidah bin Harith. Ini orang tua sama orang tua. Dan ketika Sayyidina Syaibah melawan Ubaidah, karena orang tua sama orang tua, akhirnya peperangan tersebut sengit. Yang dimaksud dengan sengit, saling melawan. Sampai Sayyidina Syaibah, Sayyidina Ubaidah terluka kakinya, terpotong kakinya, akhirnya jatuh. Sayyidina Ali sama Sayyidina Hamzah ketika melihat Sayyidina Utbah, langsung Sayyidina Ali sama Sayyidina Hamzah nyamperin lawannya Sayyidina Ubaidah. Langsung dibunuh oleh Sayyidina Ali sama Sayyidina Hamzah. Karena peraturannya 3 lawan 3. Jadinya salah satu dari mereka ada yang butuh pertolongan, ditolongi. Akhirnya 3 lawan 3 ini umat Islam menang. Umat Islam menang 3 lawan 3. Ketika itu selesai, langsung peperangan dimulai. Kafir Quraisy maju, umatnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad 313 orang ini juga maju. Ketika maju, itu diceritakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dia naik di atas kudanya. Di dalam hatinya dia ngomong, saya ini malu berada di peperangan sekarang ini. Kenapa? Karena sebelah kanan saya ini anak kecil, sebelah kiri saya anak kecil. Saya mau perang, tapi saya didampingi anak-anak kecil. Malu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sebelum Sayyidina Abdurrahman bin Auf ngomong selesai di benak hatinya, ini anak kecil, sebelah kanannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf nyolek Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wahai paman. Sayyidina Abdurrahman bin Auf jawab, kenapa? Jangan keras-keras. Saya tidak mau saudara saya itu, dia kakak beradik, saya tidak mau saudara saya itu dengar. Apakah ente tahu Abu Jahal? Iya tahu. Kenapa emang? Saya dengar dari orang tua saya bahwa Abu Jahal dia suka nyaci maki, suka nganiaya Nabi Muhammad. Nanti kalau Tuhan melihat Abu Jahal, kasih tahu saya. Mau saya bunuh dia. Antara dua. Antara saya yang mati atau dia yang mati. Selesai di sebelah kanannya ngomong, sebelah kirinya juga nyolek. Ya paman. Dengan sama, jangan keras-keras. Saya tidak mau tahu saudara saya tidak mau saudara saya yang itu dengar. Kenapa? Ente tahu Abu Jahal? Ya tahu. Nanti kalau ente ngeliat Abu Jahal, kasih tahu saya. Soalnya saya dengar dari orang tua saya, Abu Jahal suka nganiaya Nabi Muhammad. Ini Abdurrahman bin Auf ketika dengar dua anak kecil sebelah kanan dan kirinya ngomong seperti itu, Abdurrahman bin Auf langsung ngomong, itu saya di situ langsung jadi pede. Saya bangga karena ini anak kecil benar-benar berani. Pertarungan dimulai. Sampai Abu Jahal mulai muncul dan dikelilingi dengan para ajudan-ajudannya. Abu Jahal ketika muncul, Abdurrahman bin Auf ngelihat Abu Jahal langsung ngomong kepada dua anak kecil ini. Wahai dua anak kecil, itu dia Abu Jahal yang engkau berdua cari. Sebelum Abdurrahman bin Auf baru ngomong itu Abu Jahal, ini anak kecil langsung lari seperti elang. Diceritakan itu seperti elang yang menyergap mangsanya. Bahkan dalam riwayat lain seperti singa yang mau menyergap mangsanya. Langsung lari ini dua anak kecil nembus ke Abu Jahal. Ini kita cerita kelihatannya gampang. Ini anak kecil langsung tembus ke Abu Jahal. Itu diceritakan salah satu dari mereka membutuhkan perjuangan untuk tembus ke Abu Jahal sampai salah satu dari mereka tangannya terputus. Bahkan itu dia pas lagi berjuang mau menembus Abu Jahal, tangannya udah kena pedang, akhirnya kowel-kowel. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia cabut sekalian. Soalnya nyusahin toh, ganggu dia, akhirnya dia cabut sekalian. Sampai dia ke hadapan Abu Jahal, langsung dua-duanya nebas Abu Jahal. Sampai Abu Jahal terjatuh.
Langsung ini anak kecil senang. Karena tujuannya dia perang satu tok, untuk nyenengin Nabi Muhammad. Dia ini anak kecil lari kepada Nabi Muhammad SAW. Nyampe sama Nabi Muhammad langsung, ya Rasulullah, saya telah berhasil membunuh Abu Jahal. Saudaranya bilang, enggak, saya ya Rasulullah yang membunuh. Saling ngaku. Akhirnya kata Rasulullah, coba mana pedangmu? Dua-duanya mengeluarkan pedang, ada darahnya Abu Jahal. Ini ya Rasulullah, darahnya Abu Jahal. Kata Rasulullah, biar adil, maka kalian berdua yang membunuh Abu Jahal. Senang ini anak kecil berhasil membunuh Abu Jahal. Peperangan terus berlanjut sampai Abdullah bin Mas'ud di akhir peperangan. Abdullah bin Mas'ud jalan-jalan ngelihat, ngecek apakah masih ada yang hidup apa enggak. Abdullah bin Mas'ud ngelihat Abu Jahal langsung naik di atas dadanya. Pakai pedangnya Abu Jahal mau dipenggal lehernya. Abdullah bin Mas'ud ketika mau menggal kepalanya Abu Jahal tidak bisa. Pedangnya tumpul. Akhirnya Abu Jahal melek. Ternyata masih hidup Abu Jahal. Abu Jahal melek. Ngomong kepada Abdullah bin Mas'ud, berani-beraninya engkau Abdullah bin Mas'ud naik di atas dadanya pemimpin kafir Quraisy. Aku orang paling tinggi, katanya Abu Jahal. Saya ini pemimpin kafir Quraisy. Abdullah bin Mas'ud jawab, ya Abu Jahal, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini udah paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Katanya Abu Jahal, demi saya tidak nyesel. Saya tidak nyesel saya terbunuh di medan perang. Cuma yang saya sesali cuma satu. Kenapa yang ngebunuh saya, yang ngelukai saya, dua anak petani dari Yathrib, dari daerahnya ini, kedua anak. Kenapa yang ngebunuh saya itu? Saya berharap yang ngebunuh saya orang-orang yang kuat, pemimpin-pemimpin kalian semua. Tapi kenapa yang membunuh saya orang-orang kecil? Katanya Abu Jahal. Akhirnya Abu Jahal ngomong ke Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, aku pengen tanya kepadamu. Tadi selama peperangan, saya melihat orang-orang yang tidak pernah saya lihat. Saya tidak pernah melihat mereka semua. Mereka semua pada pakai sorban kuning, saya tidak pernah melihat mereka semua. Siapa mereka semua itu? Katanya Abdullah bin Mas'ud, itu mereka malaikat yang Allah kirim kepada Nabi Muhammad untuk ngebantu Nabi Muhammad. Abu Jahal emang orang tengil, sombong. Dengar gitu dia ngomong, oh kalau begitu saya malah bangga. Saya perang, saya bukan ngelawan manusia, tapi saya ngelawan malaikat. Malah makin sombong ini Abu Jahal. Terus Abdullah bin Mas'ud Abu Jahal pesan kepada Abdullah bin Mas'ud, kirim salam saya kepada Rasulullah, bilang kepada Muhammad, aku musuh dia di dunia dan di akhirat. Makin beraninya Abu Jahal, sombongnya Abu Jahal. Dan ingat Abdullah bin Mas'ud, ente mau penggal kepala saya, jangan ente potong kepala saya pakai pedangmu. Pedangmu tumpul. Ente ambil pedangku, penggal kepalaku. Tapi ingat, dipotongnya kepalaku jangan dari tenggorokan. Ente potong dari ujungnya leher. Sama leher-lehernya. Jadinya nanti ketika kepalaku dibawa kepada Nabi Muhammad, kepalaku kelihatan besar. Emang dasar orang sombong. Mau mati gimana pun dia tetap sombong. Akhirnya dipotong sama Abdullah bin Mas'ud kepalanya Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud yang tadi saya ceritakan, dia punya tubuh kecil. Dia membawa kepalanya Abu Jahal tidak kuat. Saking kecilnya Abdullah bin Mas'ud, tidak kuat bawa kepalanya Abu Jahal. Akhirnya bingung. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud megang telinganya Abu Jahal, dilobangin pakai pedangnya. Ketika udah lobang, dimasukin tali, ditaliin, dieret kepalanya untuk dibawa kepada Nabi Muhammad. Udah depannya Nabi Muhammad, malaikat Jibril turun lagi kepada Nabi Muhammad sambil ketawa. Malaikat Jibril ngomong kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ente lihat itu siapa? Iya, itu Abdullah bin Mas'ud. Ente lihat itu dia bawa apa? Iya, dia bawa palanya Abu Jahal. Dulu kejadian beberapa tahun yang lalu, ente pernah tanya kepadaku, kenapa ketika kupingnya Abdullah bin Mas'ud berdarah, aku ketawa. Nah, ini sekarang jawabannya. Apa jawabannya? Abdullah bin Mas'ud digampar sama Abu Jahal, kupingnya berdarah. Ketika akhir hayatnya Abu Jahal, kupingnya dibolongi sama Abdullah bin Mas'ud untuk narik. Itu Allah kasih, kuping dibalasnya sama kuping. Kepala yang dia dapatkan, itu bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata malaikat Jibril. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud bawa kepalanya Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti dua anak kecil ini yang dari kaum Ansar, dia
berhasil menjatuhkan Abu Jahal, bikin sekarat Abu Jahal. Tapi yang membunuh Abu Jahal Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Itu peperangan terjadi dengan sengit, dengan lama, dengan benar-benar perjuangan. Bayangin 313 orang melawan 950 nyampe 1000 pasukan. Dan di situ juga kemenangan diraih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada di pikiran kita, kok bisa 313 melawan 950 nyampe 1000 pasukan, Nabi Muhammad menang? Karena di situ ada dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kirim malaikat. Bagaimana bantuan Allah kepada Nabi Muhammad ketika dalam peperangan itu, nanti kita akan bahas di season 3, menceritakan tentang gimana dibantunya Nabi Muhammad SAW oleh Allah, dan siapa yang ngebantu Nabi Muhammad yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di season 3. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.